Ada 5 fitrah manusia. Pertama, aman. Ini ulang-ulang aja ya. Yang kedua, ingin beruntung. Yang ketiga, ingin mulia atau gembira, tenang. Ya. Yang keempat, ingin derajatnya tinggi. Yang kelima, ingin hidupnya berkah. Kelima ini dasarnya semua harus iman. Jadi semuanya ini dasarnya iman. Manusia semuanya ingin aman, tidak ada yang tidak. Maka Allah memberitahu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman ketika imannya tidak bercampur dengan syirik, mereka lah yang akan merasa aman. Apa syaratnya? Kalau ingin aman, iman. Saya sudah pernah membuat di sini akar kata iman. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Akar kata iman. Saya akar dengan aman. Betul tak? Perlu saya ulang lagi? Perlu saya ulang lagi? Tapi itu bisa jadi kesimpulan. Bapak tengok, dalam ibu tengok, bapak tengok dalam kehidupan, pasti rumus itu ketemu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita ulang kaji lagi. Ya, mengulang kaji bicara soal puasa. Ada 3 faktor yang membuat orang melakukan sesuatu. Ini paling tidak. Jadi ada 3 faktor kenapa orang melakukan sesuatu. Pertama, orang melakukan sesuatu karena cinta. Kedua, orang melakukan sesuatu karena takut. Yang ketiga, orang melakukan sesuatu karena untung, mencari keuntungan. Nah, itu paling tidak. Mungkin ada yang lain, tapi 3 itulah. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena cinta, karena takut, karena cari untung, atau karena ingin mendapatkan untung. Mari kita lihat ayat 183. Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Itu pada ayat 183. Pada ayat 165, silakan dibuka yang bawa HP, surat yang sama. Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Itu ayat 165. Sedangkan ayat 165 itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau diarti bebaskan, hai orang-orang yang sudah mencintaiku,
atau orang-orang yang sudah mengatakan dia cinta kepadaku. Betul nggak kalian cinta kepadaku? Karena tadi orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apabila seseorang melakukan sesuatu dengan dasar cinta, bagi orang lain mungkin berat, tapi bagi dia menyenangkan. Bagi orang lain itu berat, tapi bagi dia menyenangkan. Apa contoh? Kita buat contoh ya. Seorang ibu bangun pukul 4 subuh, ya, sudah mulai bekerja, menyiapkan kadang-kadang bukan sekadar makanan, tapi air hangat untuk suaminya. Wah, kan begitu nih. Sedangkan dia punya anak bayi umur 10 bulan. Berapa? 10 bulan. Karena memang banyak tugas, suami pulang ya pukul 7, ya, sholat isya, habis isya karena capek tidur, dia masih bekerja sampai pukul 10 malam. Pukul 10 malam. Pukul 12 dia dipanggil oleh bayinya yang berumur 10 bulan. Panggilannya apa? Menangis. Ya. Terdengar tangis bayi, dia duduk, dia mencuci muka, dia cuci tangan, dia ambil bayi tanpa membangunkan suami, dia susukan. Sambil menyusukan kadang dia main-mainkan hidung bayinya, bisa usap-usap kepalanya, dan kadang-kadang dia tersenyum dengan bayinya sambil bicara. Nah, kira-kira yang bicara waktu itu apa? Cinta. Silakan Bapak rasakan dulu kasih sayang orang tua, ibu. Padahal kalau dipikir kecapeannya tanggung-tanggung itu, tapi karena panggilan dari bayi disambut dengan cinta, nggak ada, nggak capek. Hah? Betul nggak Pak? Ya kan? Seorang ayah mendayung turun naik bukit mencari nafkah, apalagi menjelang lebaran kadang ingin anak pakai pakaian macam-macam ya, biarlah dia tidak beli baju. Bagi kita berat nengoknya, tapi bagi dia tenang, karena ada yang dicintainya untuk yang dicintainya. Jadi sesuatu pekerjaan kalau dilakukan karena cinta, dasarnya insya Allah tidak merasa berat. Sepakatlah kita nih ya, kita semua sudah merasakan cinta seorang ibu, cinta seorang ayah. Apakah ayah mengharapkan untung ibu? Nggak terpikir waktu itu. Nanti kalau besar nggak bikinkan ibu rumah besar, nah itu. Tapi cinta. Coba. Nah, kadang-kadang kita yang lupa Pak, Bu. Coba jujur aja kita ya. Jujur kita. Ya. Ayah dulu menjelang lebaran, dia tak punya baju tapi dia belikan kita baju. Karena hidup begitu kan. Tapi ketika kita sudah besar nerima gaji, kemana gaji pertama kita kasihkan? Kepada siapa Bu gaji pertama dikasihkan Bapak? Coba jujur aja kita. Adakah pernah gaji saya 4 juta saya nih, nah, ini saya keluarkan dulu untuk ibu sama istri, kau antarkan sama ibu atau ayah dulu, nanti sisanya baru untuk kita, walaupun 500.000, walaupun 300.000 kita kasih, betul kan? Dan kadang-kadang ayah ibu ketika kita antarkan malah dibaliknya, apa pula kok? Enggak, ini tuh ayah terima, nah kalau udah selesai, gitu. Betul kan? Betul nggak Pak? Hah? Saya yang salah nggak? Coba. Ketika ayah kita mendapat sesuatu, pasti rumah kita dipikirkannya dulu, tempat rumah. Tapi ketika kita banyak dapat uang, apakah pernah kita memikirkan tempat ayah dan ibu kita dulu? Begitu. Oke lah, kan itu contoh ya. Jadi beda cinta, kan begitu. Karena kadang kita ini kadang-kadang kenapa lagu itu kan cinta itu udah berbagi kadang-kadang, oh gitu.
Oke ya. Tapi intinya apa? Ada orang berbuat karena cinta. Orang yang berbuat karena cinta, bagi orang berat, bagi dia tidak. Seorang bapak baru pulang karena lembur, harus diselesaikan pukul 11 malam, capek dan tanggung-tanggung. Tapi pukul 2 malam dia dibangunkan oleh tangis anaknya. Apa? Anaknya sakit perut. Maka langsung dia cuci muka, dia bersihkan, dia ambil mobil, dia pergi ke dokter. Pukul 2 malam. Dia capekkan. Ya, makanya saya hati-hati tuh kalau nanti menerangkan ibumu, ayahmu, kata Nabi. Itu hati-hati tuh. Karena saya pernah pada suatu kali di bulan Ramadan, seorang bapak sampai di rumah disekak oleh anaknya dan menangis. Nah, ledang ayat tadi tuh kan iya tuh, kata mau balik tadi, ibu dulu 3 kali baru ayah. Nangis sudah, cerita nangis saya Ustaz katanya. Jadi sebenarnya gimana Ustaz? Sebenarnya keseimbangan. Coba tengok ayat dan hadis. Ketika istrimu hamil, kata Allah, wajib kau melanjai dia. Ketika kau punya 2 istri, Pak, ada beri dia pangan, sandang, pangan, papan. Ya. Itu mencari makan untuk anak istri. Ketika istri hamil sampai melahirkan, itu bukan susah, bukan mudah. Kalau itu yang halal. Jadi sebenarnya Allah membuat keseimbangan. Satu, dari segi psikologi, ya, Allah ingin menghibur seorang ibu. Karena memang ada 3 yang tidak bisa kita laki-laki untuk apa? Untuk melakukannya. Bisakah kita hamil? Enggak. Dalam keadaan hamil itu tugas bapak bukan sembarangan. Baca hadis. Bukan sembarangan, Pak. Ya, cari nafkah yang halal, hibur dia. Coba bayangkan kalau tidak ada pengaruh kepada, tanya pada psikolog, tanya kepada dokter. Jadi sebenarnya keseimbang. Jadi janganlah ibu dibilang oleh Nabi 3-3 nanti dilecehkan ayah, tidak ya. Dan sebaliknya, betul lah. Jadi keseimbangan dibuat Allah. Subhanallah, hebat sekali itu Islam, betul lah. Itu hebat sekali Islam. Baik, yang kedua, ada orang berbuat karena takut. Ini tipe majikan dan anak buah. Jadi anak buah berbuat karena takut. Adakah di ayat ini dibolehkan berbuat karena takut? Boleh. Kenapa? Kutiba. Kutiba ini apa? Furido. Furido itu dalam bahasa fikihnya apa nanti pengertiannya? Wajib. Apa itu wajib? Mayusabu ada fikihi wa yu'aqabu ada tarkihi. Kalau kamu lakukan perintah ini kau dapat pahala, tapi kalau kau tinggalkan kau akan disiksa. Nah, jadi takut. Jadi kalau ada orang nanti mengerjakan karena takut, dapatkah dia pahala? Dapat, tapi pasti tak sama dengan cinta. Ada lagi orang yang berbuat karena mencari untung. Ini tipe pedagang. Ada di ayat ini, ada ini. La'allakum tattaqun. Puasa kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau bertakwa, tengok di awal Baqarah. Allah mengatakan 5 tanda orang bertakwa, ditutup ayat ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang bertakwa itu pasti menang, untung. Boleh. Tapi ingat, kalau orang berbuat cari untung belum tentu cinta. Tapi hebatnya dalam cinta pasti ada takut dan untung. Itu aja ya. Jadi rasakan masing-masing. Saya kita semua kita bawa ini kepada perintah Allah. Apakah kita melaksanakan perintah Allah semua ya? Bukan ini ya, bukan. Karena cintakah kepada Allah, atau karena takut, atau karena untung? Nah tentu yang tahu kita lah. Ya, uraian panjangnya tentu nanti gimana kalau cinta. Bapak bisa cari syair Rabi'ah al-Adawiyah, Pak. Di HP Bapak bisa cari, tak ketik di Google. Lagi rekam. Oh subhanallah, siapa yang bisa cari? Ketik syair Rabi'ah al-Adawiyah. Coba cari. Di situ nanti dia akan berkata, kalau aku beribadah karena harap surgamu, jauhkan surga itu dariku.
Kalau aku beribadah karena takut akan nerakamu, bakal aku sekalang. Tapi kalau aku beribadah karena ingin melihat wajahmu yang indah, jangan tutup dariku. Ini hati-hati nih, ini setra. Ya, kadang-kadang ada orang mengkritik, apa ini menyalahi Quran nih? Allah menyuruh kita mencari surga, menakuti neraka. Ini macam-macam ini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya baru sadar ketika ketemu dengan orang yang wara, alim, ya zuhud, baru saya tahu. Dulu saya begitu juga. Akhirnya orang tua ini bilang, yo, karena dia orang kampung, tali baru wawang dan pendek jadi kecian kalambian dan tanggian nak. Itu orang tua dulu. Tali baru wawang dan pendek ang kecian kalambian. Tahu tak bahasa itu, Pak? Tahu kan? Galah yang pendek dikatakan air yang dalam. Hati-hati. Ketemu Pak, boleh Bapak baca artinya saja, tak apa Bapak, silakan Pak. Ada mic lagi tak? Satu, biar dengar kita ya. Ini contoh cinta. Ini orang beribadah karena cinta. Karena Rabi'ah al-Adawiyah itu dalam kajian tasawuf itu ajarannya mahabbah, cinta. Terima kasih saya suruh buat ya. Ada beberapa syairnya, tapi hati-hati ya kalau akan kita mempelajari kata-kata sufi. Orang yang ahli tasawuf, tolong mantapkan tauhid, mantapkan fikih, mantapkan ibadah. Kalau belum mantap, sorry, nah, jangan dulu, nanti bahaya ya. Boleh, karena itu sudah satu disiplin ilmu, tapi hati-hati. Silakan Pak Haji, tolong. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam cintamu, hingga tak ada satupun yang menggangguku dalam jumpamu. Tuhan, bintang gemintang berkelip-kelip, manusia terlena dalam buai tidur lelap. Pintu-pintu istana pun telah dapat. Tuhanku, demikian malam pun berlalu, dan inilah siang datang menjelang. Aku menjadi resah gelisah, apakah persembahan malamku engkau terima, hingga aku berhak merenggut bahagia, ataukah itu kau tolak hingga aku dihimpit duka. Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan selalu kulakukan. Selama kau beri aku kehidupan demi kemanusiaanmu. Andai kau usir aku dari pintumu, aku tak akan pergi berlalu, karena cintaku padamu seperti kalbu. Udah, jadi panjang itu ya. Jadi nampak kan? Ini munajah beliau, karena dalam sufi bukan disebut doa. Dalam kajian tasawuf itu disebut munajah, berbisik. Dia tidak menyebut berdoa, tapi munajah. Nah, jadi nanti silakan Bapak tengok, apa baca, apa boleh ya. Tapi hati-hati, itu aja. Jadi tasawuf boleh dipelajari, tapi mantapkan tauhid dengan fikih syariat. Kalau tidak, saya takut nanti kita jadi macam-macam gitu. Oke ya. Tapi kenikmatan itu diantaranya orang sampai ke tingkat tasawuf. Kalau disiplin ilmu kan tauhid, fikih, tasawuf gitu ya, syariat. Oke, itu saja. Sementara itu aja. Oke, ini saya mau mengungkapkan siapa tokoh diantaranya. Tentu Nabi di atas itu dengan sahabat ya. Jangan tadi kultuskan pula tokoh-tokoh sufi ini, tasawuf ini. Enggak. Kalau Nabi di atas itu semua, ya. Jangan nanti silap pula, oh hebat pula dari Nabi, udah Nabi di atas itu kok
Makanya Muhammad Iqbal bicara ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha itu sudah mengalahkan seluruh tokoh sufi, seluruh tokoh tasawuf, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena ketika Nabi sampai di sana, yang dilakukan oleh Nabi di sana dengan Allah itu menunjukkan bahwa seorang sufi sehebat apapun dia tidak akan bisa melampaui mata kaki Nabi. Itu jadi itu, ya. Itu pegangan tuh. Ya nanti hebat pula Nabi sufi daripada Nabi. Karena ada nanti di buku akan diungkapkan itu, hati-hati. Oke ya. Jadi ada orang melakukan sesuatu karena untuk takut dan cinta. Ya. Sekarang kita mau kaitkan kepada puasa lagi. Ya, tapi sebelumnya baik. Ada 5 fitrah manusia. Pertama, aman. Ini ulang-ulang aja ya. Yang kedua, ingin beruntung. Yang ketiga, ingin mulia atau gembira, tenang. Ya. Yang keempat, ingin derajatnya tinggi. Yang kelima, ingin hidupnya berkah. Kelima ini dasarnya semua harus iman. Jadi semuanya ini dasarnya iman. Manusia semuanya ingin aman, tidak ada yang tidak. Maka Allah memberitahu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman ketika imannya tidak bercampur dengan syirik, mereka lah yang akan merasa aman. Apa syaratnya? Kalau ingin aman, iman. Saya sudah pernah membuat di sini akar kata iman. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Akar kata iman. Saya akar dengan aman. Betul tak? Perlu saya ulang lagi? Perlu saya ulang lagi? Tapi itu bisa jadi kesimpulan. Bapak tengok, dalam ibu tengok, bapak tengok dalam kehidupan pasti rumus itu ketemu. Ya, baik. Ini akar kata iman. Kata iman seakan dengan kata al-mu'min. Satu di antara nama Allah yang 99 itu al-mu'min. Satu di antara nama Allah yang 99 al-mu'min. Jadi kata iman ada hubungannya dengan kata al-mu'min. Dalam bahasa disebut seakan dengan kata. Orang beriman disebut mu'min, senama dengan Allah. Tidak usah kita kurai itu dulu. Oke. Kata iman seakan dengan kata al-amin. Ada 2 yang diberi gelar al-amin. Jibril Sayyidul Malaika dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya. Itu gelarnya al-amin. Terpercaya. Ya kan? Oke. Kata iman seakan dengan kata al-amnu. Nah, ini dia. Yang saya baca tadi ayatnya. Aman. Jadi sudah menjadi bahasa Indonesia, aman. Ya. Nah, kata iman seakan dengan kata al-amanah. Sudah jadi bahasa Indonesia juga, amanah. Ini rumus. Oke ya? Nah, mau dari mana? Dari bawah dulu. Baik. Silakan buktikan ke diri sendiri dalam kehidupan. Amanah akan aman apabila diserahkan kepada orang yang al-amin. Untuk membentuk orang jadi al-amin tidak ada konsep di muka bumi kecuali lewat iman. Tapi bukan al-amin terpercaya semu. Enggak, di sini terpercaya, di sana tidak. Enggak. Ya beda dong. Oke? Jadi tengok, amanah akan aman apabila berada pada orang yang al-amin. Untuk membentuk orang jadi al-amin adalah lewat Allah memerintahkan manusia beriman supaya manusia itu jadi orang al-amin. Kalau dia al-amin, aman dia. Kalau dia sudah aman, serahkanlah amanah, pasti
insyaallah. Coba lakukan. Ketika istri berada pada suami yang al-amin, beriman, aman dong. Ketika suami berada pada istri yang al-amin, aman itu. Makanya menarik ini, nama ibu dari yang dibergelar al-amin adalah Aminah. Aminah itu seakan dengan kata al-amin. Coba kan? Ayahnya Abdullah, hamba Allah. Allah lebih. Jadi ketika seorang ayah jadi Abdullah, seorang ibu jadi Aminah, beriman, ya rumah tangganya subhanallah itu. Maka akan lahirlah bibit-bibit yang Muhammad, artinya terpuji. Walaupun namanya Sidul tapi Muhammad. Oke ya. Ini baik. Kemudian seluruh manusia ingin beruntung. Syaratnya apa? Iman. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina iman lagi. Seluruh manusia ingin hidupnya mulia. Tidak ada yang mau hina. Seluruh manusia ingin gembira, tenang. Syaratnya beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Kalian itu tinggi kata Allah kalau kalian beriman. Seluruh manusia ingin derajatnya tinggi, syaratnya iman. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Seluruh manusia ingin hidupnya berkah. Apa hidup berkah? Hidup tenang, damai, penuh kebaikan di antaranya. Ya. Maka syaratnya juga iman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Seandainya suatu negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Al-ayah. Tapi kalau mereka dustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan disiksa. Ya. Ini. Oke. Nah, sekarang baik. Mari kita hubungkan. Ini agak sulit ya. Ini fitrah. Ini semua manusia menginginkan. Kapan ini dapat? Coba tengok ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Nah, tolong kaitkan di sini. Kalau kita arti bebaskan apa? Seolah-olah Allah bilang, kamu mau aman? Iya ya Allah. Kalau kamu mau aman, puasa. Nanti kita buktikan. Jadi puasa supaya kita aman. Kalian mau beruntung? Ya ya Allah, puasa. Kalian mau mulia, tenang hidup kalian? Iya ya Allah, puasa. Kalian mau tinggi derajat kalian? Tidak rendah? Ya, puasa. Siap. Kalian mau hidup berkah? Iya, puasa. Oke, betul kan? Nah, sekarang baik kita kira. Puasa itu apa? Puasa itu al-imsak diantaranya secara bahasa, menahan. Kalau dasarnya kan menahan makan minum dan lain-lain, membatalkan dari terbit fajar siddiq sampai terbenam matahari. Fajar itu kan ada dua istilahnya, fajar kizib sebelum fajar siddiq. Fajar siddiq itu sudah masuk waktu subuh. Nah, itu. Jadi mulai imsak itu fajar siddiq, bukan bunyi serinai. Itu apa-apa bersiap. Oke? Imsak. Saya lebih condong mengartikan imsak ini di samping menahan, mengendalikan. Mengendalikan. Jadi tidak boleh dibunuh. Apa itu tidak boleh dibunuh? Nah, coba silakan buka surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah ayat 23. 45 23. Ini. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Pernahkah engkau memperhatikan? Pernahkah engkau melihat sehingga engkau yakin? Jadi bukan sekedar lihat, sampai yakin. Ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin kalau perlu. Kalau begitu. Pernahkah engkau memperhatikan siapa dia? Orang yang menjadikan hawanya, keinginannya sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Allah menyuruh la ilaha illallah, tapi dia tidak la ilaha illal hawa. Apa makna dari apa yang dikandung pengertian oleh al-ilah? Paling tidak saya mengambil ini, al-ilah al-ma'budu bil haq, yang diibadati dengan sebenarnya. Itu maksud dari ilah. Kata ma'bud seakan dengan kata abdun. Abdun artinya hamba atau budak. Kata abdun seakan dengan kata ibadah. Seorang hamba harus ada baktinya kepada tuannya. Di dalam ini disebut ibadah. Kata abdun ibadah dan ma'bud seakan dengan kata na'budu. Iyyaka na'budu. Itulah ikrar kita. Iyyaka na'budu. Ini. Tapi rupanya ada orang yang dalam hidupnya dia diperbudak oleh hawanya. Apa itu hawa? Keinginan. Kita di Indonesia sering mengaitkan hawa ini dengan hawa nafsu, kan begitu? Ini beda ya. Kalau hawa istri Adam ha kecil, ini ha besar, hawa keinginan. Beda tuh, ya. Jadi sama pula deh, ya. Nih. Jadi ada orang yang diperbudak, yang diatur oleh hawanya, keinginan. Apa yang mau dia lakukan. Apa kata Allah? Kalau itu terjadi, pasti dia sesat, dhallah. Ingat, pasti sesat. Pertama, pendengarannya tertutup. Yang tertutup bukan uzunnya, bukan telinganya, tapi pendengarannya. Saya rasa sampai hari ini belum ada dokter yang ahli pendengaran, tapi ahli telinga ada kan? THT kan? Tapi ahli pendengaran tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Hanya Oke? Jadi yang ketutup itu apa? Pendengarannya. Gara-gara apa? Gara-gara dia mempertuhankan dia memperhambakan dirinya kepada hawa, keinginan. Sudah kepada yang tertutup, hatinya, qalbu. Hati sebagai sentral dalam diri manusia. Kalau dia baik manusia, kalau itu rusak manusia. Yang ketiga, apa yang tertutup? Penglihatannya. Bukan ainnya, tapi penglihatannya itu tertutup. Baik, silakan dibuka surat Al-A'raf 179. Kita akan melihat keberadaan orang ini. Orang kalau sudah diperbudak oleh hawanya, dia berbuat apa maunya saja yang diinginkan dia, maka Allah jelaskan ini keberadaan orang ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi sesungguhnya kami campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Yang bagaimana manusianya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat ayat Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar ayat Allah, kebenaran. Ulaika kal an'am. Ini bukan saya yang bilang tuh. Coba, mereka sama dengan binatang, dengan hewan. Balhum adall, bukan sekedar sama, lebih sesat daripada binatang, lebih gawat daripada binatang, lebih kejam daripada binatang, lebih sadis daripada binatang, lebih menjijikkan daripada binatang. Jadi orang kalau sudah diperbudak oleh hawanya, maka keberadaannya besok di akhirat dicampakkan. Biasanya sesuatu yang dicampakkan menjijikkan, bukan diletakkan ke neraka, tapi dicampakkan karena menjijikkan. Sama dengan kita sekarang, ketemu dengan kotoran tapi tidak menjijikkan, mungkin kita pindah. Tapi kalau menjijikkan, campak, ya, menjijikkan. Di dunia ini hidup mereka sama dengan binatang, kata Allah, dengan hewan.
malah lebih parah daripada anak. Nah, siapa yang bisa kasih contoh? Hah? Apa contohnya? Ya, nah, jadi puasa diperintahkan Allah agar kita jangan diperbudak oleh hawa. Ikan dia tak kendalikan pukul 12 siang jangan makan minum halal. Setelah boleh pun masih diatur. Coba buka, segera buka cepat. Tapi jangan berlebihan. Kau ambil 3 kurma itu dulu, jangan yang besar-besar, kecil-kecil aja. Sudah itu ambil air putih kalau dapat, atau teh setengah, sudah itu sholat. Jangan kau habiskan pecel sepiring, kolak sepiring, gitu. Tahu tak maksudnya ini? Itu berarti pasti ini. Konsep puasa itu tuh. Oke, nanti kita buat contoh. Siapa yang kenal dengan kerbau? Ini harus saya buat contoh-contoh ini terus, karena sekarang lagi marak ini. Banyak orang jadi induk ayam, jadi bapak ayam sekarang, ya kan? Ngapa? Ketawa. Karakter apa ayam itu gimana? Kalau nampak dari betina gimana dia? Senang kali dia kan? Oh, gini ya kan? Nah, makanya tengok si jantan sekarang. Kalau nampak perempuan mengerekek-ngerekeknya, itu mengerekek pak? Enggak. Ya, oke. Baik ya. Oke. Ini ngulang-ulang kaji, harus diulang-ulang terus ini. Sesuatu yang diulang-ulang akan lekat di kepala kita insya Allah. Oke dah. Kerbau bergaul bebas enggak? Hah? Kerbau bergaul bebas? Kambing? Ayam? Benar nih? Bergaul bebas kan? Oke. A jantan, B betina, kemudian dia melakukan zina. Zina itu pergaulan bebas nggak? Hah? Ya. Orang kalau sudah berzina itu pergaulan bebas tak namanya? Iya. Kalau begitu sama enggak dengan kerbau? Sama dengan ayam? Sama kambing? Sama. Udah. Kata Allah tadi apa? Mereka kalau sudah diperhamba, diperbudak oleh hawanya, keinginannya, maka dia sama dengan binatang. Orang berzina itu mengikutkan hawa enggak? Hah? Mengikutkan keinginannya enggak? Betul enggak? Baik si jantan maupun si betina. Ngapa kamu tidak bilang dia laki-laki perempuan? Kalau sudah zina saya udah bagi laki-laki perempuan, si jantan betina, karena dia sudah sama. Betul nggak Pak? Nah, jadi berzina itu sama baru, sama. Coba tengok. Ini kaitkan sini ya. Coba tengok. Sama baru, sama. Kalau berzina dia baru sama dengan binatang. Tapi kata Allah, kalau atau enggak lebih kawan. Kenapa? Nah, coba. Kerbau dari hasil pergaulan bebasnya, kambing, ayam, maka ketika dia punya anak, kira-kira sayang enggak sama anaknya? Nah, siapa yang pernah memelihara kerbau? Coba, kalau kerbau sudah beranak, keluar, dijilatnya, coba ganggu dia, ditanduknya, dikejarnya, macam-macam. Ayam kalau sudah turun dengan anak-anaknya, coba ganggu, dikejarnya, betul nggak Pak? Udah. Itu. Tapi berapa banyaknya orang di Indonesia melakukan aborsi gara-gara betul nggak nih? Hah? Berapa banyaknya di Indonesia laporan yang kita terima di medsos, di TV, orang menggugurkan kandungan karena hasil zina. Itu sebelum lahir. Ada yang sudah lahir nggak bisa ditahan. Berapa banyaknya kita dengar berita anak di tong sampah, di got, di semak-semak hasil kira-kira mana yang lebih hina daripada kerbau? Betul nggak? Oke. Nih saya kaitkan sini.
Saya kasih, kalau kalian sudah tidak puasa, kalian tidak aman. Apa ya tidak aman? 2.900, saya ulang, informasi dari Departemen Kesehatan di Kota Pekanbaru sekarang yang terpantau mengidap HIV/AIDS. Kebanyakan IRT, ibu rumah tangga. Menurut para ahli, saya tidak ahli, kalau ada dokter tolong kasih tahu saya, penyebab HIV satu zina, yang kedua liwat. Tahu liwat? Apa liwat? Itu istilah santri pesantren. Liwat itu homoseks dan lesbian. Itu aja sebabnya. Nah, orang homo, lesbian, zina itu pasti diperbudak oleh hawa. Artinya apa? Konsep puasa tidak berlaku pada dirinya, tidak terkendali. Jadi sebenarnya puasa itu apa bulan Ramadan saja? Nah, kau setiap saat harus bawa dalam hidupmu konsep puasa. Apa itu? Mengendalikan keinginanmu. Ingin marah, kendalikan. Ingin sayang, kendalikan. Ingin cinta, kendalikan. Tundukkan ke wahyu. Ingin apa lagi? Ingin kaya, memiliki, kendalikan. Jangan hak orang, hak kamu juga. Pokoknya seluruh keinginan yang ada pada dirimu itu kendalikan. Insya Allah kalau itu terjadi, Anda akan aman, Anda akan beruntung, Anda akan mulia, Anda akan tinggi derajat, Anda akan hidup berkah. Coba sekarang penzina, tidak usah dulu besok, di dunia saja sudah tidak aman. Betul kan? Secara fisik tidak aman HIV/AIDS, secara psikis dia dikejar oleh kesalahan. Membunuh bayi itu bukan tanggung-tanggung tuh Pak, dikejar oleh kesalahan terus Pak. La ilaha illallah. Oke, itu satu. Tambah lagi tak? Kami contoh lagi. Hah? Udahlah. Tambah lagi tak? Satu lagi. Nah, oke. Saya ulang-ulang terus ya. Dia sering buka di. Karena ini yang merusak sekarang. Sekarang ada istilah selingkuh Pak. Kalau tidak selingkuh tidak semodern katanya. La ilaha illallah. Ini bahaya ini. Bahaya ini, bahaya. Beliau sudah gawat sekarang. Ya, sudah. Yang kedua, ini contoh. Siapa orang Kulim di sini? Ada orang Kulim? Enggak ada ya. Di Kulim itu dulu banyak kebun ubi. Kayak Pak, Kulim. Tahun 80 saya ubi banyak itu. Jadi tahun 85, 84 saya sudah mulai masuk ke pinggir-pinggir cerita-cerita kayak ini. Jadi bercerita dengan kami itu. Oh, kami kini mata pelajaran ini nanam ubi kayu jauh-jauh. Petani nanam sekian hektar, dia menanam, dia merawat, dia memupuk. Coba tengok nih. Ini contohnya, benar atau tidak? 10 bulan ubi itu udah besar Pak. Isinya adalah satu. Datanglah 5 ekor. Nanam nggak ikut, memelihara nggak ikut, bukan milik dia. Namanya BABA BIP kondiok gitu. Tahu? Ada dulu kawan saya di SD Pak, BABA BIP Meja, bilang sama kawan belakang kondiok katanya. Oke ya. Tahu kan babi? Betul nggak? Ya, diambilnya ini. Udah? Paham nih? Ikutkah dia merawat? Enggak. Nanam? Mupuk? Enggak. Tapi tiba-tiba diambilnya hak pemilik milik petani. Nah, kira-kira ini kalau saya salah tadi tolong ingatkan, koruptor sama dengan babi enggak? Hah? Jadi berarti benar kata Al-Quran, mereka sama dengan binatang, malah lebih. Nah, babi kota orang Tani itu tidak sampai, kalau 5 ekor tidak sampai 2 hektar itu dimakannya. Udah kenyang perutnya, tidak ada bekal, pulang dia lagi. Besok kalau mau datang ulang. Tapi koruptor coba berapa ribu hektar habis sama dia. Udah ya, kan udah jelas loh. Berarti koruptor itu tidak memakai konsep puasa, walaupun dia puasa Senin Kamis. Kalau gitu, ini ada aja koruptor tuh rajin tuh puasa Sunat kadang-kadang. Kan? Padahal dia itu. Nah udahlah ya, itu aja dulu ya. Kan terbukti tuh, kita membuktikan. Jadi konsep puasa harus dibawa setiap saat dalam kehidupan agar kita aman, beruntung, mulia, tenang hidup, derajat tinggi, kemudian hidup
coba penzina tadi kan tak tinggi tuh. Oke ya, saya dulu 80 masuk EIN, tinggal di sebuah jalan di Sukajadi, itu ada anak cantik perempuan, cantik Pak, tapi itulah karena itu tadi, apa kata ibu-ibu kalau malam minggu namanya, kata dia kan malam ahad, malam kita malam ahad, dia malam minggu. Nah, itu batu kutukan laki-laki jemputnya tuh. Jadi kata ibu-ibu duduk, tua baru tua lah dari jemput itu orang baru nyanyi rancak, tapi baru. Ketawa mereka sama dengan baru aja ciga doang. Siapa laki-laki menjemput irunya, siapa jantan menjemput irunya. Oke ya, itu aja. Oke, selamat melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan. Mari siapkan rohani dan jasmani. Siapkan rohani dan jasmani, sehatkan rohani dan jasmani. Kemudian bersihkan rohani dan jasmani. Nah, mungkinlah sudah disampaikan oleh ulama, istri kepada suami, suami istri, ya, tetangga dan lain sebagainya. Jadi kita mantapkan hablum minan nas, selesaikan, kemudian nanti kita di bulan Ramadan menyedot energi Ramadan ke diri kita. Itulah yang akan kita pakai 11 bulan yang akan datang dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan itu dapat oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.